Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan lagi soal-soal TWK bersama saya Muhammad Soermansah dan Bimbel Academy. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya ya. Oke, contoh perbuatan positif yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Oh, ini nggak usah terlalu banyak pembahasan ya teman-teman dimanapun berada ya. Karena kita langsung dapat ya, karena kata kuncinya apa? Perbuatan positif sila kelima ya. Jadi kita harus sudah memahami nih isi dari 45 butir pengamalan Pancasila dari sila kelima. Oke. Yang pertama, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, kira-kira masuk nggak? Ya, bisa ya. Oke, kita simpan. Menghormatin orang tua. Kira-kira masuk ke sila kelima nggak? Tidak ya. Tidak masuk ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga enggak ya. Oke. Membuat tugas kelompok. Oke, enggak juga ya. Ini bisa jadi masuk ke sila keempat tentang kelompok ya. Kemudian membangun sarana umum secara bergotong royong. Oke, kira-kira ada kata gotong royong ya. Oke, ada gotong royong bisa jadi pengamalan sila ke-5 ya. Oke, jadi kira-kira ya antara A dan E, mana lebih tepat? Iya, kita jawabnya adalah yang E ya. Kenapa? Kalau di sini membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, memang di sini ada kata-kata ekonomi, tapi di sini bisa bisa lebih masuk kepada sila kedua ya, sila kedua. Oke ya. Paham ya teman-teman ya, memang sila kedua dan sila kelima itu memang kadang-kadang mirip-mirip, tapi ingatnya gini aja, kalau sila kedua ya, sila kedua itu, maaf ya, kalau sila kedua itu lebih kepada universal ya, universal ya, menyeluruh ya, menyeluruh. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya, pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan perwujudan dari sila Pancasila yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, kita bahas ya. Ini tentang apa? Undang-undang ya, tentang Undang-Undang Dasar, berarti masuk lagi kita bahas pilar negara ya, kita bahas tentang pilar negara ya. Oke, jadi pilar negara ini tentang pokok pembukaan ya, pokok pembukaannya aja ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pembukaan itu ada berapa alinea teman-teman? Ya, ada 4 ya, ada 4 alinea ya pembukaannya. Teman-teman bisa hafal sendiri masing-masing di rumah, bisa dibuka undang-undangnya ya. Jadi isi yang alinea pertama. Oke, nah alinea pertama itu pokok pikirannya ya, itu adalah tentang persatuan. Teman-teman bisa lihat ya isinya ya, saya tidak bacakan lagi di sini ya. Kemudian yang kedua tentang keadilan sosial. Kemudian yang ketiga tentang kedaulatan rakyat ya, kedaulatan rakyat ya, rakyat. Kemudian yang keempat pokoknya adalah tentang ketuhanan ya. Oke. Nah, semua ini terdapat di mana? Ini ada terdapat dalam berita negara pada saat itu ya, berita negara yang menyatakan tentang pokok pikiran pembukaan undang-undang ya pada tahun kedua ya, tahun kedua nomor 7 yang menyatakan apa? Bahwa pokok pikiran
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya. Yang pertama persatuan, kedua alinea kedua keadilan sosial, 3 kedaulatan rakyat, 4 ketuhanan. Jadi pokok pikiran kedua pembukaan. Oke, pokok pikiran kedua ya. Jadi yang kedua apa? Merupakan perwujudan dari sila keadilan sosial. Nah, berarti sila keberapa keadilan sosial? Iya, sila ke-5. Jawabannya elang ya. Oke. Soal berikutnya, iya masih sila Pancasila lagi ya, terlihat ya. Oke. Sila dalam Pancasila yang mendasari, meliputi dan menjiwai seluruh sila-sila lainnya adalah sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, jadi kira-kira dari sila 1 sampai kelima ini yang paling mendasari dan merangkum semuanya gitu ya. Oke, jadi falsafah ya, ini masuk dan masih tetap ya pilar negara ya, karena Pancasila ya, pilar negara ya, ini masih tetap pilar negara ya. Jadi ini pilar negara tentang apa? Tentang falsafahnya ya, falsafah ya. Jadi kata-kata ini, falsafah ini adalah menurut Noto Negoro ya. Jadi ada seorang ahli yang menyatakan tentang Pancasila ya, falsafah Pancasila. Memang Noto Negoro ini adalah salah satu tokoh yang banyak berbicara tentang Pancasila ya, dia tentang nilai Pancasila, juga ada Noto Negoro dan lain sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa sila yang merangkum semua itu ya, yang merangkum dari sila 1 sampai sila kedua dan sila kelimanya ya. Jadi itu adalah sila pertama. Jadi pernyataannya adalah sila pertama ya, sila pertama itu menjadi dasar dan meliputi ya, dan meliputi semua sila-sila lainnya ya, semua sila-sila lainnya ya. Jadi Pancasila sila pertamalah yang menjadi dasar menurut si Noto Negoro ada di sila pertama. Jadi jawabannya A ya, ayam jawabannya teman-teman ya. Oke, dengar kata-kata ayam belum lapar ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman dimanapun berada tetap semangat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita masuk lagi ke soal sejarah ya. Oke. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan bela negara diantaranya kecuali. Oke, ini kita bahas aja ya langsung ya. Jadi kan tujuan bela negara diantaranya kecuali. Oke, langsung kita analisis terus ya teman-teman ya, sama-sama ya. Bela negara mempertahankan kelangsungan bangsa negara, pastinya lah ya. Oke, pastinya ngapain kita bela negara? Untuk kelangsungan mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara. Kemudian melestarikan budaya. Ini budaya ya teman-teman ya, bukan budaya ya, budaya ya. Ya, pastinya ya. Supaya apa? Kita bela negara kita supaya budaya kita tidak luntur oleh budaya asing ya kan. Makanya kita ada Pancasila sebagai filter ya. Jadi Pancasila itu adalah filter ya. Pancasila itu sebagai filter. Filter apa? Penyaring. Kita bukan tidak boleh budaya asing itu masuk ke Indonesia, tapi tetap budaya asing tetap masuk ya, karena kenapa? Itu adalah salah satu hubungan internasional kita, tapi kita punya namanya Pancasila sebagai filter apa yang baik dan apa yang tidak baik dapat kita terapkan di Indonesia ya. Kemudian menjalankan nilai Pancasila dan undang-undang. Oke, udah pasti ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Oke, kita tetapkan dulu. Membuat yang terbaik bagi bangsa. Iya, ya. Jadi menghargai pendapat orang lain itu
bukan termasuk dari tujuan bela negara. Ya kan, kecuali ya, di sini ada kata kecuali, ini lebih masuk kepada dia pengamalan sila keempat ya. Oke. Ya teman-teman ya, jadi nggak perlu ini nggak ada materi ya, ini memang materi bela negara, tapi ini analisis kita aja ya, upaya bela negara.